bahwa tidak ada sebuah wujud hakikat dan tidak ada pelaku serta pemberi pengaruh mutlak di dalam jagat alam ini melainkan Allah. Ini adalah yakin. Maka semua zat, semua sifat dan perbuatan di muka bumi ini itu cerminan dari zat dan sifat dan perbuatan Allah. Jika ada yang wafat, mati karena Allah punya sifat mumit. Allah ingin menunjukkan kebesaran dan keesaannya. Saya yang mematikan. Jika ada yang lahir, karena Allah punya sifat muhyi, menghidupi. Jika ada orang yang dapat rezeki, karena Allah punya sifat razak. Itu cerminan sifat Allah. Kalau tak ada sifat itu, mungkin tak ada cerminannya, realitinya di alam ini. Jika ada orang susah, karena Allah punya sifat qahar. Siapa yang mau susah? Tapi Allah berikan dengan paksa, karena Allah menunjukkan itu kekuasaan Allah. Maka apa yang terjadi pada diri kita? Bagi seorang mukmin yang yakini ini, dia merasakan sekali bahwa itu dari Allah. Istri mati dari Allah, suami mati dari Allah, anak mati dari Allah. Seperti kita dapat istri, dapat suami, dapat anak dari Allah. Maka itulah sifat zat perbuatan, itu cerminan dari Allah. Seperti sholat, ada orang yang bacaannya duluan, khusyuknya belakangan. Bahkan ada orang yang udah baca tidak khusyuk-khusyuk. Ini nggak termasuk golongan sudah baca saja, nggak termasuk golongan orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah mulai dari orang yang baca khusyuknya belakangan. Ya belakangannya. Nah, kelompok kedua yang khusyuknya sama, dia baca dia khusyuk. Yang ketiga khusyuknya duluan, bacanya belakangan. Dia belum mengucapkan alhamdulillah, dia tahu mau sholat sudah makna alhamdulillah dan sampai salam sudah terlintas dalam hatinya. Allah, khusyuknya duluan. Itu terpulang kepada tauhid. Kita dapat musibah langsung susah dan akhirnya tidak terima, menyesal, mulai menyalahkan orang sana sini, salah kamu, sebab kamu dan lain sebagainya. Maknanya dia masuk tauhid yang pertama. Tahu saja Allah tapi tidak meningkat imannya secara praktik, bahwa kalau memang iman kepada Allah, kenapa? Tapi yang kedua yang meningkat, karena dia berupaya melawan nafsunya, berupaya meningkatkan ilmu pengetahuannya dan berupaya merubah kehidupannya dan berupaya terus beramal menurut perintah Allah, maka ilmu itu ditambah oleh Allah. Sehingga dia tahu bahwa Allah yang memberikan musibah, tiba-tiba dia kena musibah. Dia sakit dan mulai menyesal, lalu dia balik, Allah, dari Allah. Ada langkah sedikit. Nah, ini kelompok yang kedua. Tapi kelompok yang ketiga nanti sebelum kena musibah, binuri qalbi, dia tahu dalam arti secara umum dia tahu bahwa Allah memang yang akan beri. Jadi kalau sudah Allah yang akan beri, ya sudah. Seperti anak kecil, anak kita yang kecil, dia tahu bahwa akan dibagi uang, bahwa akan dibelikan baju, tenang saja dia. Dia tahu, tapi nanti sudah besar sedikit dia malah berpikir, ini. Maka orang yang paling tinggi adalah dia merasa seperti anak kecil. Imam Ibrahim bin Adham, ketika itu dia tinggalkan semua dunianya untuk mengabdi kepada umat dan ulama. Suatu ketika ada orang yang perlu uang 1 dinar, perlu. Lalu dia berdoa kepada Allah dan berusaha. Tiba-tiba dapat keuntungan 100 dinar dari usahanya. Maka yang 99 dinar diberikan kepada orang. Lalu yang 1 dinar ini dia datang, diberikan kepada orang yang perlu 1 dinar. Lalu orang bertanya, kenapa kau berikan? Karena aku mintanya 1 dinar. Itu kan tapi dari Allah. Ya kalau memang dari Allah ya sudah. Allah nggak akan meninggalkan saya. Besok saya usaha dan dapat lagi, selesai. Kita jangankan susah, senang saja kalau jauh dari Allah. Kalau memang tidak kenal Allah, susah terus.
susah terus, tidak pernah puas, tidak pernah bahagia. Susahnya kaya lebih sakit daripada susahnya miskin. Ini amali. Tapi tasawuf sebelum amali diberitahu, ini hakikat. Maka kita seharusnya tahu sebelum mengalami. Sehingga kita tidak tobat tua-tua karena tahu bahwa ini benar dan yang kita lakukan salah. Tapi setelah kita tahu maka mendapat bimbingan Allah.